Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Tono Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang proteksi radar air atau radar otomatis yang dipasang pada tandon. Maksudnya proteksi adalah ketika suatu saat radar bermasalah, kita masih bisa mengisi air secara manual. Untuk pembahasan lebih lanjut, sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai dukungan untuk saya agar lebih semangat lagi membuat tutorial tentang perkakas alat rumah tangga yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Pada umumnya orang pasang radar seperti ini ya, di ujung ada colokan, terus satu kabel diputus seperti halnya pasang saklar yang terhubung ke radar, karena fungsi radar adalah sebagai saklar otomatis. Jadi ketika dua pelampung menggantung, maka switch di radar akan on dan menjadikan listrik terhubung sehingga mesin pompa air menyala. Ketika air semakin ke atas, dua pelampung keduanya mengambang, maka switch akan ceklek off yang mengakibatkan mesin pompa air mati. Begitulah cara kerjanya radar air. Radar air ini sangat bermanfaat ya untuk saya pribadi, sebagaimana pengalaman saya. Tadinya istri saya lari-lari gara-gara airnya tumpah ruah kepenuhan, mau matiin sanyo. Terus anak saya dari kamar mandi teriak-teriak karena kerannya mati. Ternyata air di toren atau tandon habis. Dengan adanya radar, maka air sebelum habis sudah mengisi dengan sendirinya, dan sebelum penuh sudah mati dengan sendirinya. Dan selain itu tentunya hemat listrik, karena kalau untuk keluarga kecil kemungkinan satu hari cukup mengisi satu kali saja. Beda dengan otomatis. Kalau otomatis setiap keran dibuka mesin nyala, setiap keran dibuka mesin nyala. Itu yang kemungkinan mengakibatkan listrik boros. Seiring berjalannya waktu, muncullah masalah lagi ketika pagi-pagi buta mau mandi, air habis. Ternyata radarnya rusak. Nggak mungkin pagi-pagi kita naik ke loteng untuk membenarkan, untuk membetulkan radar. Pusing kan mau mandi gimana. Maka dengan pengalaman seperti itu muncullah ide untuk membuat proteksi. Maksudnya adalah selain saya pasang radar, saya pasang juga yaitu saklar. Jadi ketika suatu saat radar ada kerusakan, kita masih bisa mengisi air dengan cara manual, yaitu menyalakan saklar. Misalkan saja kita lagi sibuk dengan pekerjaan yang lain dan radar rusak, kita masih santai saja karena kita masih bisa ngisi air secara manual. Beda ketika kita pasang hanya radar saja, maka harus sesegera mungkin untuk dikerjakan dan dibetulkan, karena air sangat penting sekali dalam urusan rumah tangga. Selain itu saya punya keran di depan rumah yang posisinya adalah yaitu posisinya sebelum air naik ke tandon atau ke toren. Jadi
keran ini hanya ngalir ketika mesin dinyalakan. Tujuannya adalah ketika saya ingin mencuci motor, jadi saya perlu menyalakan mesin pompa air secara manual. Kalau saya pakai keran yang dari atas tandon, itu semprotan air kurang kenceng, makanya saya pasang keran sebelum air tandon naik. Selain itu juga karena di sini air hujan itu kita masukkan ke sumur, ketika hujan deras, hujan terus menerus, air sampai luber, agar air ini enggak kebuang sia-sia, maka bisa kita manfaatkan untuk mencuci motor atau mencuci yang lainnya dengan menyalakan saklar manual. Selain radar dan saklar, ada satu lagi yaitu colokan ke stop kontak sebagai sumber utama power atau arus listrik. Kenapa tidak langsung? Kenapa pakai colokan? Ini berfungsi ketika mesin pompa air ada kerusakan, kita nggak perlu mematikan NCB, jadi kita cukup mencabut colokan yang ada di stop kontak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika penggunaan listrik kita berlebih, misalnya mesin cuci lagi jalan, pompa tiba-tiba radar jalan, terus lagi masak nasi atau lagi gosok baju, intinya listrik kita berlebih sehingga NCB turun atau jeglek, maka kalau sekiranya pompa air ini kurang perlu, ketika radar menyala, mesin menyala, maka bisa kita cabut dulu untuk sementara. Terus untuk pemasangannya bagaimana? Ada colokan, ada saklar, ada radar. Colokan, radar sudah sebagaimana umumnya ya, banyak sekali tutorialnya itu. Terus saklar itu pemasangannya kita gabung di radar, jadi karena fungsinya sama, cuman yang satu manual, yang satu otomatis. Kalau mau istilahnya pembahasan untuk lebih detail, nanti lain kesempatan kita buatkan video khusus ya. Maka untuk itu yang belum subscribe silahkan subscribe, atau mungkin ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat dan Anda menyukainya, silahkan di like dan mungkin dibagikan ke teman-temannya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.